Ada sahabat sholat baca qul ya ayyuhal kafirun lagi mabuk, tak siap-siap Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidu. Putar-putar di sini mabuk pula. Kita masuk kepada surah yang baru yang diberi nama surah Al-Mursalat. Ada juga ulama yang memberi nama surah Al-Urfa, karena biasanya surah itu diambil dari kata yang ada di dalam surah itu, dan biasanya dari ayat yang pertama seperti wadduha wal asri, tapi tidak semuanya. Di sini disebut surah Al-Mursalat. Memang ayat pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa. Jadi wal mursalati urfa. Ada yang membuat namanya Al-Mursalat, ada surah Al-Urfa. Terlepas apapun nama surah itu, bagi kita mengetahui namanya baik, tapi memahami dan mengamalkannya yang terpenting. Mengetahuinya tentu ada proses pembelajaran. Surah Al-Mursalat ini jumhur ulama mengatakan makkiyah, artinya surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun semasa Rasul belum hijrah. Berarti fase dakwah pertama di 13 tahun awal. Rasul kan sekitar 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Peletakan dasar-dasar Makkah, kemudian pengembangan dan ekspansinya di Madinah. Dan kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat maghrib itu membaca surah-surah pendek dari Wadduha ke An-Nas. Jadi di antara itulah yang pendek-pendek gitu. Kalau Isya itu yang menengah, Wadduha ke atas gitu, atau ke atas atau ke belakang, kemana, dari mana kita tergantung menghitungnya. Dari surah Qaf dipilih sampai surah Ad-Duha, salah satu surahnya. Biasanya begitu. Kalau subuh baru yang panjang-panjang. Para ulama juga menganjurkan seperti itu, karena sholat subuh itu inna sholatal fajr kana mashhuda, karena sholat subuh itu disaksikan 2 shift malaikat. Jadi malaikat ini ada shiftnya, ada malaikat yang bekerja siang, ada yang bekerja malam. Malaikat siang, malaikat malam, pergantiannya di subuh mereka. Tapi menyaksikan sholat subuh itu 2 malaikat yang belum naik ke langit dan yang turun ke bumi. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca sholat subuh itu yang panjang-panjang, bahkan pernah surah Al-A'raf, 1 surah panjang itu kan. Kalau mau ngikut sunnah ya panjangkan subuh, tapi lapor dulu sama jamaah ya, nanti begitu awak salam tengok jamaah udah habis gitu. Surah Al-A'raf panjang ya. Yang al-adatu muhakkamalah, adat menjadi hukum, artinya lihat kebiasaan. Biasanya tempat kita panjang sholat itu kan paling setengah halaman, itu udah panjang gitu. Jangan seperti Mu'az bin Jabal pernah buat sholat panjang sehingga ribut habis sholat. Ada yang melapor kepada Rasul, Rasul panggil Mu'az, afattanu ya Mu'az, Mu'az jangan buat fitnah lah gitu, jangan buat masalah. Idza amma ahadukumus shalah falyukhaffif, kalau kamu mengimami orang sholat ringankan. Ringankan, bukan pendek kan ya, ringankan, beda pendek sama ringan Pak. Jadi ringankan ya, tergantung orang yang di belakang. Kalau memang orang yang di belakang itu kuat-kuat ya 1 juz itu ringan, tapi kalau sudah
tua-tua, darah tinggi, asam urat. Itu samanya itu mahar. Inna a'dhaman nisa al-barakah aisarohunna mahron. Kata Rasul, wanita yang penuh keberkahan itu yang dinikahi dengan mahar yang ringan, bukan mahar yang murah. Ringan, beda murah sama ringan. Kalau nanti murah itu nominal, kalau ringan itu tergantung kemampuan suami atau calon suami. Kalau murah itu ya mungkin kalau sekarang 500.000, 1 juta, 2 juta itu murah gitu. Tapi kalau calon suaminya belas nggak ada duit, 1 juta itu banyak, berat gitu. Tapi kalau yang calon suaminya pula uangnya ada 2 miliar, ya kalau maharnya 100 juta itu masih ringan. Jadi bukan nominal, bukan sedikit, tapi ringan. Jadi sholat itu bukan pendek tapi ringan, tergantung makmumnya. Karena kata Rasul, karena di belakang itu ada al-marid, ada ajus, ada yang sakit, ada yang tua-tua uzur, ada yang dzal hajah, ada yang memang muda masih kuat tapi punya kepentingan. Apa dia? Mufaraqah dia. Mufaraqah itu artinya berpisah dari imam. Kita lanjutkan sholat sendirian, kita sempurnakan, kita tidak mengikuti imam. Itu namanya mufaraqah, berpisah dari imam. Boleh, boleh, nggak salah gitu. Kalau memang ada hal yang mustahab, ada yang memang penting, atau kita lihat kita awalnya berjamaah tapi begitu setengah jalan menyalah imamnya, tak sikutkan ini gitu. Atau panjang kali, udah menggelotar-gelotar, tak nyaman, dah sempurnakan, lanjutkan sendirian, selesai, berpisah dari imam, namanya mufaraqah. Tapi kalau bisa pula janganlah pula kita imam ada yang mufaraqah ya. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah membaca surah terakhir beliau adalah Al-Mursalat. Jadi terakhir beliau menjadi imam sholat maghrib, dan ayat surah yang beliau baca adalah Al-Mursalat. Jadi kalau ada dulu di Makkah itu di awal-awal wafatnya Rasul, kalau ada sahabat yang membaca Al-Mursalat maghrib, banyak menangis ya. Karena mereka mengingat perpisahan saat Ahad akhir berpisah dengan Rasul, dan mereka merasakan sholat terakhir mendengar suara Rasul membaca dalam sholat berjamaah itu Al-Mursalat ini, surah ini Al-Mursalat itu apa, surah terakhir yang dibaca Rasul dalam sholat jahriyah. Kalau siriyah mana pula tahu sahabat kan entah apa yang dibaca Rasul, tapi sholat jahriyah maghrib itu terakhir Rasul menjadi imam, surah yang beliau baca wal mursalati urfa. Kalau ini dibaca maghrib tempat kita kayaknya kata makmum kepanjangan ya, karena termasuk dia al-mufassal tapi tidak terlalu pendek, agak panjang ya. Sama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, isi dan muatan bobotnya itu masih penguatan akidah, karena dia makiyah. Jadi makiyah itu penguatan akidah, menguatkan iman, pondasi. Kalau nanti yang turun di Madinah itu sudah hukum ya, sudah ada kesiapan untuk menjalankan hukum. Tapi Makkah itu menyiapkan dulu, bisa kita ambil pelajaran. Hukum peraturan itu susah berjalan kalau objeknya atau masyarakatnya belum siap gitu. Tapi kalau sudah siap, dibuat aturan, siap untuk menjalankan, itu mudah. Kalau kita lihat pengharaman khamar itu kan bertahap dia. Tahap pertama hanya menyampaikan yas'alunaka 'anil khamri. Kalau mereka nanya tentang khamar, katakan ada manfaatnya, ada, cuma mudaratnya lebih besar, itu aja. Kalau tidak minum terserah, yang mau minum minum, yang tak mau minum ya alhamdulillah, kira-kira gitu. Tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Manfaatnya ada, menghangatkan tubuh, ada ini, ada ini, tapi mudaratnya lebih besar. Hanya begitu aja. Qul fihi ma itsmun kabir
udah agak menguat, ada kesiapan, diberi pengharaman temporal bertahap dia. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, itu ayat keduanya kan, jangan kamu dekati sholat kalau kamu mabuk. Ini kan artinya kalau lihat sudah dekat waktu sholat, nggak usahlah minum, habis sholat bantai situ. Nanti pula lagi sholat mabuk gitu kan. Ada sahabat sholat baca qul ya ayyuhal kafirun lagi mabuk, tak siap-siap Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidu. Putar-putar di situ, mabuk pula. Sempat imam kita begitu kan, putar-putar di situ. Macam semalam dipajak ibu-ibu Nasrani jual ikan nila plastik-plastik itu dari Haranggaol. Bu, bisa nggak aku mesan setiap hari satu plastik itu 8 kilo ya, tapi semuanya ukurannya 3 ekor 1 kilo gitu. Nggak bisa Pak gitu. Kenapa tak bisa? Kalau dipesan Bu, ya orang tuh mengambil di sana sebelum masuk ke air itu minum tua dulu katanya. Jadi macam mana lah tahu dia yang besar sama yang kecil, dapat ikan masukkan, tahulah bapak yang sudah minum tua katanya. Oh iyalah gitu. Tak bisa lagi, mungkin dipegang ikan tuh yang ringan sama berat, ringan semuanya tuh masuk gitu. Jadi sebelum masuk ke Danau Toba Haranggaol itu kan dingin, minum tua dulu dia katanya.